Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan pada kesempatan hari ini tentang materi habitat dan niche atau relung. Nah, kelompok 6 sendiri itu beranggotakan saya sendiri, Abidatin Soimah, NIM 41, dan teman saya Desta Musafira Kaltara, NIM 54, dan teman saya Siti Fatona, NIM 63. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang habitat. Nah, pengertian dari habitat sendiri akan saya jelaskan. Yang pertama, habitat berasal dari kata bahasa Latin yang berarti menempati, sehingga habitat dapat diartikan sebagai tempat suatu spesies tinggal dan berkembang. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup. Semua makhluk hidup mempunyai tempat hidup yang disebut habitat. Habitat bukan sekedar lingkungan abiotik organisme, tetapi termasuk di dalamnya ada interaksi antar komponen abiotik itu sendiri. Nah, jadi habitat itu suatu tempat di mana makhluk hidup itu mempunyai tempat. Jadi dia tuh tempat hidup lah. Tapi dia habitat itu bukan sekedar hidup lingkungan abiotik ya, tetapi juga termasuk dalam biotik. Nah, selanjutnya itu pembagian habitat. Berdasarkan variasi habitat menurut waktu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada habitat yang konstan, yaitu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik. Yang kedua ada habitat yang bersifat memusim, yaitu habitat yang kondisinya relatif teratur berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Yang ketiga habitat yang tidak menentu, di mana habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi baik yang lamanya bervariasi diselang-seling oleh periode dengan kondisi kurang baik yang lamanya juga bervariasi sehingga kondisinya tidak dapat diramal. Yang keempat, habitat yang emperal, yaitu habitat yang mengalami periode dengan kondisi baik yang berlangsung relatif sehingga diikuti oleh suatu periode dengan kondisi yang kurang baik yang berlangsungnya lama sekali. Nah, pembagian habitat sendiri itu kan ada 4 tadi. Yang pertama konstan atau dia terus-menerus baik. Yang kedua itu memusim, jadi dia kadang baik, kadang kurang baik. Nah, yang ketiga itu tidak menentu, jadi dia tidak bisa diramal kapan kondisi baiknya dan kapan kondisi kurang baiknya. Dan yang keempat itu ada habitat yang ephemeral, yaitu dimana dia itu relatif. Jadi dia kadang baik, tapi lebih banyaknya tuh periode kurang baiknya yang lama. Selanjutnya itu ada keanekaragaman spesies pada habitat-habitat bersifat rumit karena jumlah dan biomasanya sangat tergantung pada produktivitasnya. Habitat digunakan sebagai daerah jelajah, perlindungan, sarang, daerah larian, atau kegiatan hidup lainnya. Pengkategorian pemanfaatan habitat sendiri itu dia membagi habitat ke dalam beberapa area sehingga beberapa di antaranya terdapat tumpang tindih pemanfaatan. Yang selanjutnya itu ada interaksi organisme juga mempengaruhi suatu organisme dalam memilih habitat seperti kompetisi dan predasi. Selanjutnya itu ada pengertian dan konsep niche atau relung. Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya Desta Musafira Kaltara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Desta Musafira Kaltara, NIM 54, akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian dan konsep niche. Relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup atau adaptasi, dan peranannya dalam komunitas. Relung atau niche dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Relung menentukan bagaimana spesies memberi tanggapan terhadap ketersediaan sumber daya hidup dan keberadaan pesaing dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Nah, salah satu cara untuk memahami konsep relung adalah melakukan analogi seperti yang dikatakan oleh ahli ekologi Eugen Odum. Eugen Odum berkata,
Jika habitat suatu organisme adalah alamatnya, relung adalah pekerjaannya. Yang selanjutnya, konsep niche. Beberapa pakar mempunyai konsep akan relung ekologi, yaitu diantaranya yang pertama, konsep relung atau niche dari Grinnell dan Elton. Grinnell menggambarkan terdapat 4 komponen utama dalam relung, yaitu tipe makanan yang dikonsumsi, pemilihan mikrohabitat, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan, sumber daya diperlakukan untuk tempat tinggal dan pembiakan. Keempat faktor dasar ini memungkinkan pengarakterisasian relung bagi berbagai organisme, dan setiap organisme memiliki relung yang berbeda-beda berdasarkan keempat faktor tersebut. Yang selanjutnya, menurut Elton, mempublikasikan tulisan mengenai niche dalam karyanya Animal Ecology. Sejak itu, Elton dianggap sebagai ayah kedua dari konsep relung setelah Grinnell. Elton mencari berbagai varian dari struktur komunitas dan fokus pada hubungan trofik, yaitu rantai makanan, hubungan antara ukuran atau dimensi suatu organisme dan ukuran makanannya, relung suatu organisme yaitu tempat hewan bermasyarakat, berhubungan dengan makanan, musuhnya, dan faktor lainnya. Yang terakhir, piramida angka atau fakta bahwa organisme di dasar rantai makanan lebih banyak daripada organisme di ujung rantai. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan konsep relung berdasarkan Grinnell bahwa relung spesies ditentukan oleh ketersediaan habitat tempat tinggal dan adaptasi perilaku yang menyertainya. Dengan kata lain, relung adalah jumlah dari persyaratan habitat dan perilaku yang memungkinkan suatu spesies bertahan dan menghasilkan keturunan. Jadi, relung sebagai mikrohabitat yang ditempati oleh spesies. Yang selanjutnya, konsep relung dari Elton dapat disimpulkan bahwa Elton mengklasifikasikan relung berdasarkan kegiatan mencari makan, dan Elton lebih menjelaskan tentang peranan spesies dalam komunitas. Yang selanjutnya, konsep relung atau niche dari George Hutchinson. Hutchinson mengembangkan konsep relung secara lebih lanjut dan memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi. Hutchinson menekankan kesamaan relung spesies di lokasi yang sama, cara spesies berkompetisi, serta mempertimbangkan faktor lainnya seperti predasi dan variabilitas lingkungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Fatonah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Siti Fatonah, NIM 63, akan melanjutkan penjelasan tentang konsep niche oleh Hutchinson dari rekan saya, sebelumnya itu Tista. Baik, konsep niche Hutchinson. Hutchinson ini membedakan relung dalam dua prinsip, yaitu relung fundamental atau fundamental niche yang menunjukkan secara utuh kondisi lingkungan tempat spesies hidup, dan relung yang terrealisasi atau realized niche yang menunjukkan status fungsional yang benar-benar ditempati oleh spesies. Seperti pada gambar di samping, yaitu ada diagram yang menunjukkan situasi distribusi spesies yang dikendalikan oleh dua variabel, yaitu kelembapan dan suhu. Wilayah hijau dan kuning menggambarkan kombinasi suhu dan kelembapan. Ruang sumber daya ini dikenal sebagai relung fundamental atau yang daerah kuning. Sedangkan area hijau menggambarkan kombinasi sebenarnya dari dua variabel yang digunakan spesies ini di habitatnya. Bagian relung ini dikenal sebagai relung yang terrealisasikan. Yang ketiga ada konsep relung Resosodarmo. Relung yang diusung oleh Resosodarmo ini yaitu profesi atau status organisme di dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu akibat adanya adaptasi struktural, fungsional, serta perilaku spesifik organisme itu sendiri. Masuk bab berikutnya yaitu tentang proses terbentuknya niche. Dalam mempelajari relung atau niche,
Ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan proses pembentukan relung, yaitu diantaranya ada yang pertama, respon organisme terhadap persaingan sumber daya, yaitu adanya tumpang tindih dalam satu atau beberapa dimensi relung, yaitu sumber daya, diantaranya ada dua spesies yang berkoeksistensi dalam habitat yang sama, akan menimbulkan interaksi persaingan yang sangat tinggi. Nah, terdapat dua respon organisme dalam menghadapi persaingan interspesifik ini, yaitu eksklusi persaingan atau competitive exclusion, yaitu satu spesies akan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif sehingga spesies lain akan punah. Dan yang kedua ada pemisahan sumber daya atau research partitioning, yaitu setiap spesies akan hidup dalam habitat yang sama, tetapi terjadi pembagian sumber daya atau pemisahan relung. Yang kedua atau equivalent ecology atau ecological equivalent. Equivalensi ekologi menunjukkan dua atau lebih spesies yang memiliki relung yang sama, tetapi berada di daerah geografis yang berbeda. Spesies pada relung ini cenderung memiliki kedekatan kekerabatan dengan garis bawah, yaitu jika terdapat pada tempat yang berdekatan. Tapi jika pada tempat yang cenderung terpisah jauh, dia tidak memiliki kedekatan taksonomik. Contohnya, katak mantela yang merupakan katak endemik dari Kepulauan Madagaskar, di mana memiliki relung yang sama dengan katak dari famili Dendrobatidae atau Poison Dart Frog yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Keduanya memiliki kemiripan morfologi, seperti ukuran dan morfologi tubuh, serta pola tingkah lakunya. Kedua katak ini memiliki warna yang mencolok dan menghasilkan racun yang mampu membuat takut predator. Yang ketiga ada pemindahan karakter atau karakter displacement. Pemindahan karakter ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan evolusioner yang terjadi ketika dua spesies serupa menghuni lingkungan yang sama. Pada kondisi sumber daya terbatas, spesies akan melakukan adaptasi morfologi, perilaku, dan fisiologi yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat antara spesies. Terdapat dua bentuk dari pemindahan karakter ini. Yang pertama yaitu ketika spesies bersaing untuk mendapatkan sumber daya, seleksi mungkin mengarah pada perpindahan karakter ekologis. Dan yang kedua, ketika spesies saling mengganggu kemampuan antar spesies dalam mengidentifikasi pasangan atau mengakibatkan hilangnya kemampuan berkembang biak, sehingga terjadi perbedaan pola perilaku. Maka, seleksi dapat mengarah pada pemindahan karakter reproduksi. Dan subbab yang terakhir yaitu apa sih perbedaan habitat dengan niche? Ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita rangkum dari penjelasan sebelumnya, itu habitat itu lebih fokus terhadap lokasi atau tempat lingkungan di mana suatu organisme itu hidup. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya untuk setiap spesies baik secara fisik maupun biologis sangatlah penting. Sedangkan relung atau niche terfokus pada respon organisasi dan juga pesaing mereka. Di sisi lain, habitat fokus pada tempat organisme hidup serta tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi mereka. Singkatnya, relung atau niche ini mempelajari tentang bagaimana sih suatu organisme hidup di dalam komunitas ekologi. Sedangkan habitat itu lebih terfokus pada hanya tempat suatu organisme itu hidup. Meskipun begitu, keduanya saling berkorelasi atau berhubungan dalam keanekaragaman hayati. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang habitat dan niche perbedaan. Terima kasih sebelumnya, maaf jika ada salah dalam pengucapan dan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.